Di sekolah, kita ditanamkan paradigma bahwa membaca itu harus kata demi kata. Dari sampul depan sampai sampul belakang. Dan harus mengingatnya atau menghafal dengan baik. Jadi belum membaca saja, beban mental kita sudah sangat berat. Mungkin itu berlaku untuk sekolah kita dulu. Sekarang, bayangkan Anda sudah tidak sedang bersekolah atau kuliah dan sedang membaca sebuah buku. Pernahkah Anda menemukan bagian-bagian yang tidak cocok bagi Anda? Bisa jadi bagian itu tidak Anda butuhkan. Karena Anda sudah ketahui sebelumnya. Tidak menarik perhatian Anda atau belum Anda butuhkan konsepnya. Biasanya bertemu dengan bagian ini akan membuat proses membaca menjadi membosankan. Pada saat itu, mungkin dalam diri Anda berpikir, skip aja bagian ini toh saya tidak butuhkan. Tapi juga muncul suara yang berbeda. Mana boleh dilewati? Nanti gak ngerti, gak menikmati. Berdosa loh sama penulisnya. Baca itu harus dari awal sampai akhir. Kata per kata dari sampul depan sampai sampul belakang. Jadi dua suara ini saling tapi-tapian. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda fokus pada konfliknya dan tidak hanya Anda skip bagian itu, Anda skip satu buku. Dan buku itu tidak pernah tuntas Anda baca, akhirnya Anda tidak mendapatkan manfaat dari buku itu untuk kehidupan Anda. Mari kita ingat kembali alasan awal kita beli buku. Kira-kira tujuan Anda adalah untuk mendapatkan teknik-teknik, inspirasi yang bisa Anda terapkan dalam pekerjaan dan aspek lain, bukan? Jadi mari kita geser paradigma membaca yang lama yang mengatakan bahwa kita harus membaca dari awal sampai akhir. Membaca kata demi kata. Ke membaca untuk menerapkan. Membaca untuk take action. Membaca untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda fokus pada tujuan membaca Anda, akan lebih mudah untuk menemukan apa yang Anda butuhkan dan melewatkan apa yang tidak Anda butuhkan dan tetap memahami buku itu untuk mencapai tujuan membaca Anda. Sekarang bayangkan seandainya Anda duduk bersama seorang teman Anda dan teman Anda ini membawa sebuah buku yang ternyata membuat Anda sangat tertarik. Kemudian Anda meminta izin untuk membaca sekilas buku itu. Anda membaca daftar isi dan menemukan sebuah bab yang menarik. Anda membaca bab itu dan mendapatkan inspirasi dan teknik yang Anda butuhkan. Sepulang dari pertemuan itu, Anda mulai menerapkannya di rumah, di kantor, dimanapun yang berkaitan dengan buku itu. Anda memperhatikan ada perubahan di segi produktivitas Anda. Relasi Anda dan keluarga semakin harmonis dan Anda menjadi orang tua yang luar biasa. Dan dalam 3 tahun menerapkan hal itu, benar-benar mengubah semua aspek kehidupan Anda. Dan Anda memutuskan untuk mengucapkan terima kasih kepada penulisnya dengan email. Anda kirim email dan karena penulisnya bule, Anda menulisnya dalam bahasa Inggris. Sir, I want to say thank you. Yes, Pak, saya mau bilang terima kasih ya. 3 years ago, I read your book, but only chapter 4 loh. But it changed my life. Realan, beneran sir. Thank you so much. Nah, penulisnya jawab apa? Penulisnya akan menjawab, I'm so happy for you. Dia tidak akan menjawab, bab 1-3 bagaimana? Bab 5-12 bagaimana? Mengetahui Anda mendapatkan manfaat saja, dia sudah senang. Karena dia menuliskan buku dari berbagai sudut pandang sehingga orang dari berbagai latar belakang bisa memahami pesan yang dia sampaikan. Dia menuliskan berbagai contoh kasus dan cerita agar pembaca dari berbagai level bisa mendapatkan apa yang ia maksudkan. Analoginya adalah jika Anda ingin pulang ke rumah dari kantor dan mengetahui bahwa ternyata ada 5 jalur pulang ke rumah, apakah keputusan Anda? Apakah Anda melewati semua jalur itu baru Anda menganggap Anda sudah sampai di rumah? Tentu tidak. Anda mencari jalan yang paling cepat mencapai tujuan Anda. Dalam membaca pun sama, Anda perlu mengumpulkan semua pemahaman yang cukup untuk mencapai tujuan membaca Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Tony Buzan mengatakan bahwa tujuan akhir membaca adalah mendapatkan 100% apa yang pembaca butuhkan, bukan mendapatkan 100% apa yang penulis sampaikan. Tujuan akhir membaca adalah mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Jadi, buku adalah alat untuk mencapai tujuan Anda. Buku adalah alat untuk mendapatkan ide, inspirasi, perubahan, teknis, wawasan,
untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Jika Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan dari buku, Anda perlu ganti buku dan tetap fokus pada tujuan Anda. Jadi membaca yang efektif adalah membaca yang selektif, menyeleksi apa yang benar-benar penting untuk Anda, untuk mencapai tujuan Anda, untuk menaikkan level Anda. Paradigma yang salah dalam membaca selektif adalah memilih hanya yang kita suka saja, bukan demikian. Tapi ini adalah pendekatan membaca yang akan membantu Anda menemukan hal yang penting, yang sesuai dengan tujuan, yang membantu Anda meningkatkan level dan mencapai 100% tujuan membaca. Dan ini merupakan alasan Anda membaca buku sejak awal untuk mencapai hidup yang kita inginkan. Dengan mengadopsi pola pikir yang benar dalam membaca, maka sebenarnya membaca selektiflah yang lebih penting. Karena membaca memiliki tujuan spesifik per buku, kita perlu mengetahui mana informasi yang perlu didalami untuk mencapai tujuan. Karena tidak semua bagian buku akan menjawab tujuan membaca Anda. Anda akan menemukan dalam pendekatan membaca konvensional, ada bagian yang tidak sesuai harapan. Ada bagian yang berasa tidak penting. Ada bagian yang belum dibutuhkan. Ada bagian yang sudah diketahui. Bagian ini bisa Anda skip tanpa rasa bersalah. Kita hanya merasa bersalah jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Dengan memiliki tujuan yang jelas, maka bagian yang tidak sesuai dengan tujuan akan mudah kita putuskan untuk ditinggalkan. Bagian yang sesuai dengan tujuan akan dengan mudah kita temukan. Hanya saja, jika menggunakan pikiran sadar saja untuk melakukan membaca selektif, dibutuhkan konsentrasi yang jauh lebih besar, daya analisa yang tinggi, sehingga kita menguras energi dan willpower yang besar. Anda perlu membuat pikiran bawah sadar Anda membantu Anda, memberikan referensi di mana Anda harus mendalami dan di mana Anda tidak perlu mendalami. Inilah yang akan kita capai dengan menguasai baca kilat. Dengan demikian, Anda bisa mencapai tujuan membaca Anda dengan efektif. Dan Anda bisa menemukan informasi yang harus Anda terapkan untuk mendekatkan diri Anda mencapai impian Anda. Dalam materi selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana mencapai tujuan membaca Anda dalam waktu sesingkat mungkin, yang kita sebut dengan minimum effective dose.